Marilah kita mulai ibadah kita Minggu 17 Mei 2020. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita muliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan dengan segenap hati. Aku akan beri kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih karena Engkau mengampuni kami untuk berdoa bersama kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa kami ini. Berikanlah kepada kami roh-Mu, pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pengganti
mengganti hukum Taurat tertulis di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di muka Tuhan Yesus. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Sesungguhnya kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami sering membuat Engkau murka karena perbuatan kami yang bertentangan dengan firman. Engkau telah menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami, supaya kami dapat percaya bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Karena Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Namun demikian, iman kami sering terganggu dan bimbang sehingga kami melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman, seperti keyakinan dan penyerahan diri kepada ilmu nujun, menyembah dan percaya kepada arwah nenek moyang dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pada saat ini kami menyadari bahwa selayaknya kami patut mendapat hukuman di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, sehingga kami memberanikan diri menghampiri tahta hadirat-Mu, mengaku dosa-dosa kami dan memohon pengampunan daripada-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kemurahan hati-Mu untuk kami, karena darah pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus, Pencipta langit dan bumi, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Sesungguhnya kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami sering membuat Engkau murka
karena perbuatan kami yang bertentangan dengan firman-Mu. Engkau telah menyatakan bahwa hanya Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan disembah, karena Engkau menyelamatkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Namun demikian, iman kami sering ganggu dan bimbang, sehingga kami melakukan perbuatan yang bertentangan dengan firman-Mu, seperti keyakinan dan penyerahan diri kepada ilmu nujun, menyembah dan percaya kepada arwah nenek moyang dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, pada saat ini kami menyadari bahwa selayaknya kami patut mendapat hukuman di hadapan-Mu. Tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, sehingga kami memberanikan diri menghampiri tahta hadirat-Mu, mengaku dosa-dosa kami, dan memohon pengampunan daripada-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kemurahan hati-Mu untuk kami, karena darah pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan, Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setia-Nya, yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 250A ayat yang pertama, Allahmu benteng yang teguh. Pembacaan epistel Minggu hari ini yang terambil dari kitab Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8, kita bacakan secara responsoria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, marilah kita tundukkan kepala di hadapan Allah. Berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Allah. Amin. Kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat yang pertama, bila sangkakala menggegap. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita muliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat yang pertama, ingat akan nama Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, selamat hari Minggu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang diantarkan ke tengah-tengah kita pada hari ini yang terambil dari kitab 1 Tawarikh pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27. 1 Tawarikh pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-27
firman Tuhan demikian. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang. Ya Tuhan Allah, apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain. Engkau menurut segala, selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka umat-Mu yang menjadi teguh akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu, sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik, perkara baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, kita bernyanyi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dan jemaat Tuhan, pada hari ini
di dalam minggu kita yang disebut dengan Minggu Rogate, di mana setiap umat Tuhan diarahkan untuk berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, topik minggu kita pada hari ini menyampaikan yaitu doa ucapan syukur. Doa ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih jemaat Tuhan, doa ucapan syukur di mana Allah mengenal dan memperlihatkan serta memperjuangkan hidup umatnya. Topik minggu kita hari ini di mana yang sebagaimana dikatakan doa ucapan syukur. Doa mendekatkan hubungan kita kepada Allah untuk menyatakan permohonan dan ungkapan isi hati kita. Demikian juga doa merupakan ungkapan rasa ucapan syukur kepada Allah yang menyertai serta menuntun setiap kehidupan kita. Maka tepatlah bila dikatakan doa merupakan nafas dan hidup orang percaya. Daud menyadari bahwa Tuhan sajalah tempat perlindungan dan meletakkan permohonannya. Doa syukur Daud menyatakan bahwa Tuhan mengetahui setiap apapun dalam hidupnya dan bahkan memenangkan setiap perkaranya dan apapun itu yang terjadi di dalam hidupnya. Sehingga tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Maka Daud datang ke hadapan Allah dengan merendahkan hatinya dan mengungkapkan keberadaan dirinya, keluarganya, dan apapun yang ada di dalam hidupnya, seraya mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan perbuatan yang telah dilakukannya di hadapan Allah. Demikian juga Daud memuliakan Allah yang setia melakukan dan menyatakan atau memperjuangkan perkara besar yang dihadapinya seturut dengan kehendak Allah. Sama halnya dengan Daud menjadi perenungan dalam hidup kita, bahwa segala sesuatu dapat kita alami dan rasakan dalam hidup kita. Itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Sehingga doa ucapan syukur kepada Tuhan berarti menyadari bahwa dalam hidup kita merupakan pemberian dan pertolongan Tuhan sehingga memampukan kita menerima kasih dan kebaikannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, doa syukur di mana Allah bagi umatnya dan umat menjadi pilihannya. Doa syukur di mana Allah menjadikan kita adalah umatnya dan umat menjadi pilihannya. Doa syukur ini menyatakan pengakuan bahwa Allah mengatasi dan memperjuangkan hidup umatnya. Allah turut bekerja dan membela hidup setiap umatnya, sehingga Allah sendirilah yang mengangkat dan menjadikan kita umat pilihannya. Maka melalui doa ucapan syukur ini, Daud menyatakan bahwa Allah sendirilah yang berperan mengatasi pergumulan umatnya dan mendengarkan permohonan umatnya, sehingga mengantarkan umatnya menjadi bangsa yang besar. Apakah yang dapat kita nyatakan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah yang memelihara dan memberikan kebaikannya dalam hidup kita? Kita semakin menyadari terkadang dalam setiap doa yang sering kita sampaikan bukan hanya permohonan saja, melainkan
jawaban setiap doa, seturut dan juga bahkan mendesak Allah, seakan-akan mendesak Allah, sehingga seolah-olah permohonan itu atau apa yang kita minta itu, di mana kita hendak mengatur Allah itu sendiri. Maka melalui nats firman ini mengantarkan kepada kita bahwa tanpa kita sadari, Tuhan mengetahui apa yang sesungguhnya kita butuhkan, yang terkadang bukanlah itu yang menjadi keinginan kita. Sikap hidup orang percaya, doa merupakan bagian yang sangat melekat. Selain mendekatkan diri kepada Allah, doa merupakan penyampaian ungkapan rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan pertolongan dan kebaikannya. Doa syukur kita kepada Allah yang menjadikan kita sebagai umat pilihannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih, doa ucapan syukur ini juga di mana janji Tuhan itu adalah teguh dan kekal untuk selama-lamanya. Sukacita bagi kehidupan kita bila janji dapat dipenuhi dan ditepati. Janji Allah bukan hanya pada satu generasi saja, tetapi janjinya teguh dan kekal untuk selama-lamanya. Daud mengetahui bahwa bangsa Israel sebagai bangsa pilihan dan keturunannya senantiasa diberikan kehidupan. Sebagaimana firman Allah adalah kebenarannya yang terus-menerus dan kekal untuk selama-lamanya, demikian juga janjinya tetap teguh untuk menyertai dan memberkati umatnya selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah merupakan kebenarannya yang terus-menerus dan kekal untuk selama-lamanya, demikian juga janjinya tetap teguh untuk menyertai dan memberkati umatnya selama-lamanya. Perkenanan Allah memberkati umatnya dengan menyatakan dan melanjutkan berkatnya untuk selama-lamanya. Kita adalah umat Tuhan yang terberkati. Maka kita diperkenankan untuk melanjutkan berkat Allah dan memberitakan kemuliaannya yang mampu memberikan kehidupan itu. Doa ucapan syukur kepada Tuhan memperkenankan kita yang seturut merasakan dan mendapatkan sukacita maupun kekuatan untuk mengatasi setiap pergumulan dan perkara yang kita hadapi. Firman Tuhan menyampaikan ke tengah-tengah kita sebagaimana dikatakan, bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata, yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20 sampai 21. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, di mana yang dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita bahwa doa ucapan syukur tersebut, kita mengingat suatu lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 itu. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu
dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya, "Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah." Kehendakmu jadilah. Maka di sini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semakin mengingatkan kita melalui lagu pujian ini, menyatakan jiwa yang berdoa dengan ucapan syukur dan meletakkan sepenuhnya jawaban doa yang terbaik merupakan pemberian kehendak Allah yang jadi dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jawaban doa adalah pasti dan indah pada waktunya. Tuhan nyatakan dan sesuai atau seturut dengan kehendaknya. Maka tempatkanlah dalam setiap doa kita senantiasa dengan ucapan syukur, karena Tuhan setia dan kasih-Nya untuk selama-lamanya. Baik dalam keadaan apapun juga, maupun yang kita hadapi saat sekarang ini, senantiasalah selalu berdoa kepada Tuhan. Maka Dia akan menjagai setiap kehidupan kita. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu Tuhan Allah Bapa kami senantiasa mengucap syukur kepadamu ya Allah, atas kasih dan kesetiaan Tuhan yang selalu menyertai setiap kehidupan kami. Daripadamu-lah ya Tuhan, yang menyatakan dalam setiap kehidupan kami, apapun juga yang telah kami peroleh dan kami dapatkan, itu bukanlah dari kekuatan dan hasil pemikiran kami, tetapi oleh karena pertolongan Tuhanlah yang memberikan kepada kami kebaikan. Ya Allah Bapa kami, pada hari ini Tuhan, kami masih setia bersyukur kepada Allah, karena Engkau masih melawat setiap kehidupan kami. Yang sekalipun Tuhan pada masa ini kami masih merasakan di mana pandemi COVID-19 ini yang senantiasa masih merenggut, masih ada di tengah-tengah wilayah dan juga di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa dari Engkaulah segala sesuatunya yang membawa kebaikan dalam kehidupan kami. Perkenankanlah ya Allah kuasa-Mu untuk mengatasi segala pergumulan setiap umat yang percaya kepada-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah ya Tuhan setiap jemaat, para parhaladum,
orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami, agar senantiasa Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, dan demikian juga pemerintahan kami dan orang-orang yang percaya dimanapun juga berada. Biarlah kasih dan juga kekuatan yang datang dari Tuhan mengantarkan dan membawa kami ke tempat di mana Tuhan mengantarkan sukacita dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah, kekal untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap berteman dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa syafaat. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, Engkau begitu murah hati kepada kami pada saat ini. Engkau masih begitu mengasihi kami ya Tuhan, orang yang berdosa ini. Karena pada saat ini Engkau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke hadapan-Mu, mengucap syukur serta memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah mendengarkan firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, di mana kami mengakui ya Tuhan, sering sekali kami di dalam permohonan kami memaksa Engkau untuk memberikan dan mewujudkan kerinduan dan permohonan kami dalam hidup ini. Namun satu hal ya Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu yang kami butuhkan dan kami perlukan selama kami masih di dunia ini. Dan melalui firman pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau mengetahui semuanya apa yang kami butuhkan. Biarlah ya Tuhan kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa kepada-Mu, di mana pandemi COVID-19 masih tetap ya Tuhan menyebar di negara kami ini, bahkan dunia ini. Dengan segala kerendahan hati kami datang bermohon ke hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berikan pemulihan kepada bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia ini. Tolong Tuhan berikan kekuatan kepada kami semuanya. Terlebih kepada para orang-orang yang sudah terpapar virus COVID-19. Karena kami tahu Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dan Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Untuk itu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus berikan pemulihan dan kesembuhan kepada para
orang-orang yang sudah terpapar COVID-19. Berikan kesehatan kepada mereka semuanya ya Tuhan, sehingga mereka masih boleh beroleh kesempatan dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Demikian juga ya Tuhan, mereka-mereka yang sudah meninggal karena COVID-19. Kami yakin dan percaya melalui iman kami, Engkau punya rencana yang terbaik bagi mereka dan telah menyediakan tempat yang terindah untuk mereka yang sudah meninggal ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami berdoa kepada para pemerintah kami, kepada para pemimpin kami mulai daripada presiden sampai yang paling rendah ya Tuhan. Berikan senantiasa kepada mereka kekuatan, berikan senantiasa kepada mereka ya Tuhan hikmat dan pengertian. Demikian juga kesabaran dan ketabahan di dalam memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Dan berikan kebijaksanaan kepada mereka, sehingga para pemimpin-pemimpin kami tetap sehat. Dan juga di dalam mengambil segala keputusan dan kebijaksanaan akan senantiasa membawa kebaikan, membawa perubahan untuk kemajuan di hari-hari yang akan datang. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dan demikian juga ya Tuhan pada saat ini, di mana seluruh orang percaya, bahkan manusia yang ada di muka bumi ini di Indonesia ini ya Tuhan, kami datang melipat tangan kami berdoa berseru kepadamu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan sendengkan telinga-Mu mendengarkan doa kami ini. Tolong Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami ini dari virus COVID pandemi 19. Tolong Tuhan memulihkan perekonomian bangsa dan negara kami ini, supaya kami, terlebih kami orang-orang yang percaya kepadamu, kembali datang bersama-sama bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus. Dan kembali kami semuanya masyarakat Indonesia ini boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala. Tolong Tuhan dengarkan doa kami ini. Dan demikian juga ya Tuhan, Kau mengetahui dan melihat seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Hakai Bandar Lampung ini Tuhan, mengalami banyak kesulitan, mengalami kesulitan perekonomian ya Tuhan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan kami dan berikan kelimpahan kepada kami. Sekalipun saat ini adalah saat-saat yang sulit, namun kami yakin dan percaya kalau Engkau Tuhan yang sudah berkehendak mengatakan mujizat akan terjadi. Tuhan akan memberikan kelimpahan di dalam perekonomian kami seluruh anggota jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan yang senantiasa menuntun dan menjagai kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat yang ada di Resort Hakai Lampung ini Tuhan. Engkau menjagai dan memberkati kami semuanya, supaya kami tetap beroleh kesehatan Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami. Berikan senantiasa pengharapan dan sukacita kepada kami, supaya kami tetap berharap kepadamu. Tetap kami bersukacita di dalam keadaan kesulitan pada saat-saat ini. Memang banyak hal yang tidak kami ketahui ya Tuhan pada saat ini. Namun satu hal yang pasti kami tahu, bahwa Engkau Tuhan tetap mengasihi kami, tetap menyertai kami dan tetap memberkati kami. Karena segala rencana-Mu, rancangan-Mu ya Tuhan adalah rancangan kebaikan, keselamatan dan sukacita bagi kami orang yang percaya kepadamu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami tahu dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, melalui tutur kata, perbuatan, tingkah laku, bahkan pikiran kami sendiri pun ya Tuhan. Ampuni kami Bapa atas semua segala dosa dan kesalahan kami, dan kuduskan kami, sehingga kami semakin layak di hadapan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.
Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 400, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, sambil kita menyampaikan persembahan. Tetap doaku inilah ke tempat dingin dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat dirimu lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku. Tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Marilah kita berdoa menyampaikan persembahan kita di hadapan Allah. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, dan ajarlah kami mempergunakannya menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama mengucapkan doa Bapa kami di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.